Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hidup dengan ekonomi yang berkecukupan, apalagi lebih dalam perkara harta, adalah impian semua orang. Tak heran, untuk mencapai kondisi tersebut, sering kita temukan sebuah fenomena di mana ada segelintir orang yang berani melakukan pesugihan atau ritual-ritual mistis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, apabila menggali lebih dalam lagi, ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam, maka kita akan menemukan dalam Islam ada pesugihan yang tak dilarang oleh Allah. Lantas, seperti apakah bentuk pesugihan tersebut? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sahabat beriman, pada umumnya pesugihan merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan praktek supranatural atau metafisika dalam kepercayaan sebagian warga Indonesia. Praktik pesugihan ini dianggap sebagai jalan cepat untuk mendapatkan kekayaan, keberuntungan, atau kesuksesan. Sayangnya, jika melihat praktik pesugihan di negara kita, masih ada segelintir orang yang melakukannya dengan cara membawa sesajen ke tempat-tempat yang dikeramatkan, atau bahkan mendatangi sebuah gua untuk bersemedi sambil mengerjakan ritual-ritual khusus. Dalam ajaran Islam sendiri, praktik-praktik pesugihan yang dilakukan dengan membawa sesajen maupun bersemedi merupakan aktivitas yang tergolong sebagai perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesugihan dan segala perbuatan yang menggunakan entitas gaib untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah salah satu perbuatan syirik akbar atau menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 116. Namun, ternyata sekalipun agama Islam mengkategorikan pesugihan sebagai dosa syirik, tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis pesugihan yang sama sekali jauh dari praktik syirik, lantaran tidak dilakukan dengan cara membawa sesajen, apalagi bersemedi. Memang tak bisa dipungkiri, salah satu penyebab maraknya praktik pesugihan terjadi di negara kita, tak lain dan tak bukan disebabkan buruknya kondisi finansial seseorang. Karena itu 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh umat muslim bahwa siapa saja yang ingin pahala berlipat ganda harus mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kalian berpikir jika riba dapat menambah harta, maka sungguh hartamu itu tidak bertambah di mata Allah. Namun apabila kalian mengeluarkan hartamu dengan berzakat untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang-orang yang berbuat demikian akan dilipat gandakan pahalanya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Orang yang mengeluarkan zakat bukan hanya akan dibalas dengan pahala, melainkan akan dilipat gandakan segala jenis kebaikan duniawi, termasuk harta benda. Selain zakat, pesugihan ala Islam juga bisa dilakukan seorang muslim untuk menggandakan harta, pahala, serta kebaikan-kebaikan lainnya adalah infak dan sedekah. Memang, jika dilihat dari status hukumnya, infak maupun sedekah tak wajib dilakukan, sebagaimana halnya perintah zakat. Mudahnya lagi, ibadah sunnah tersebut tak diberi aturan atau batasan terkait berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Tak banyak yang tahu, infak dan sedekah berdasarkan sudut pandang ulama ada dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa kalian lihat melalui jenis pengamalan. Untuk infak, pengamalan harus dilakukan dengan cara memberikan materi atau harta kita kepada orang yang dianggap membutuhkan. Sedangkan untuk sedekah, pengalamannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu mengeluarkan materi dan non-materi. Meski demikian, dalam beberapa dalil, baik itu hadis maupun ayat Al-Quran,
Ganjaran bagi orang-orang yang berinfak maupun bersedekah hampir setara dengan ganjaran orang yang mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan berinfak atau bersedekah ibarat menanam sebutir benih, kemudian menumbuhkan 7 tangkai, lalu setiap tangkainya akan mengeluarkan buah sebanyak 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Menariknya, sekalipun infak dan sedekah tidak diatur dalam urusan jumlahnya, ternyata ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika ingin melakukan 2 jenis pesugihan ala Islam tersebut. Pada suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya kami infak dan sedekahkan? Oleh siapa yang harus kami berikan?" Rasulullah kemudian menjawab, sesuai dengan wahyu yang telah beliau terima, "Infakkanlah harta yang halal, berikanlah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang fakir, dan musyafir yang kehabisan bekal." Dilihat dari pengaplikasiannya, zakat, infak, dan sedekah memang sangat tak masuk akal. Bahkan tidak mungkin jika harta yang kita miliki bisa dilipat gandakan. Namun, keadaan yang tak memungkinkan itu telah dialami oleh seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Semasa hidupnya, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang cerdas. Dalam kesehariannya, ia beraktivitas sebagai pedagang yang sangat sukses. Karena itu, dari kecerdasan yang ia terapkan di sektor perdagangan, Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat terkaya. Rasulullah SAW pernah berkata, karena hartanya, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling terakhir di antara para sahabatku. Mendengar hal tersebut, hidup Abdurrahman bin Auf yang sehari-harinya hanya fokus beribadah dan menjalankan bisnisnya seketika berubah drastis. Hampir setiap hari ia menangis dan memikirkan berbagai cara bagaimana agar ia menjadi sahabat yang lebih dulu memasuki surga. Hingga tiba di suatu hari, Abdurrahman bin Auf pun akhirnya mendapat cara paling dibenci oleh semua orang, yaitu dengan menjadi miskin. Tak disangka-sangka, untuk menjadi miskin, Abdurrahman bin Auf memilih berinfak dan bersedekah secara terus-menerus di setiap waktu. Menurut sejarawan muslim bernama Dr. Jawad Ali, selama proses menjadi miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya, pernah juga bersedekah 40.000 dinar, 500 ekor kuda, 500 kendaraan untuk keperluan perang, memerdekakan 30.000 hamba sahaya, dan masih banyak lagi. Menakjubkannya, setelah menyedekahkan hampir seluruh hartanya, Abdurrahman bin Auf justru semakin dijangkit rasa khawatir. Bagaimana tidak, di saat dirinya merelakan sebagian besar hartanya agar tak masuk surga paling terakhir, di saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Kisah Abdurrahman bin Auf yang telah kalian simak hanyalah segelintir kisah orang bersedekah yang kemudian dilipat gandakan hartanya. Namun kisah tersebut rasanya sudah cukup untuk menjadi teguran bagi kita sebagai umat muslim. Buat janji Allah melipat gandakan harta bagi orang yang bersedekah dan berinfak memang benar adanya. Akan tetapi seperti yang telah kalian dengar sebelumnya, keutamaan zakat, infak, dan sedekah tidak selamanya terlihat dari harta yang semakin bertambah. Sebab penting untuk disadari, mendapat kebaikan seperti terhindar dari rasa sakit, dilancarkan segala urusan, dan merasa tenang menjalani hidup bisa jadi merupakan hasil dari pesugihan ala Islam yang telah kita lakukan. Sahabat beriman, pernahkah kalian merasakan keajaiban setelah melakukan zakat,
infak dan sedekah? Bagikan kisah kalian di kolom komentar agar menjadi motivasi bagi saudara muslim lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.